Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emik Baludin, NPM 1910631077 dari kelas PJKR 4C. Nah, baiklah, di sini saya akan menganalisis gerakan dalam olahraga. Analisis gerak dalam olahraga yang pertama yaitu ada lari gawang, kemudian sprint, kemudian lompat tinggi, lompat jauh, renang, dan senam. Nah, yang pertama yaitu ada lari gawang. Nah, lari gawang merupakan modifikasi dari nomor lari yang terdiri dari 10 langkah yang panjang, bukan 10 lompatan. Tujuannya adalah mengangkat titik berat badan secukupnya untuk melewati gawang, meletakkan kembali kaki yang melangkah ke tanah secepat mungkin untuk memulai lagi gerak-gerak melangkah secara teratur. Pandangan mata dipusatkan kepada puncak gawang, maksudnya ialah pelari gawang harus merempet puncaknya dengan demikian menjaga titik berat serendah mungkin. Pada melewati gawang, kaki meninggalkan tanah cepat seperti berlari. Untuk gawang yang tinggi, titik tolakan 6-8 kaki dari gawang. Untuk waktu kaki terangkat melewati gawang, badan membungkuk ke depan untuk menjaga titik berat tetap rendah. Waktu kaki turun, badan diangkat. Ayunan tangan sama dengan berlari. Ini membantu untuk membungkukkan ke depan. Sama halnya dengan pelari-pelari biasa. Jika hanya pelari gawang relatif sangat ringan, kedua tangan dibawa ke depan. Ini membantu untuk membungkukkan badan meskipun mempengaruhi keseimbangan. Berikutnya yaitu ada cabang sprint. Dari cabang atletik nomor lari, tujuan pelari adalah membentuk jarak dengan waktu tempuh sedemikian mungkin. Jadi tujuan dasar dalam lari ialah untuk memaksimalkan kecepatan rata-rata dari jalur lomba. Menurut Muller, tahun 2000, waktu lari 100 meter ditentukan oleh dua hal, yaitu panjang langkah dan frekuensi langkah lari. Panjang langkah optimal dalam lari ditentukan oleh sifat fisik pelari. Frekuensi langkah yang optimal tergantung penggunaan kegiatan tubuh saat lari, teknik, dan koordinasi. Lompat tinggi. Nah, pada lompat tinggi, tujuan dari lompat tinggi ialah mengangkat badan setinggi mungkin agar dapat melewati mistar tinggi lompatan tergantung dari 3 faktor. Pertama, pelompat harus mengembangkan daya angkat sebesar mungkin agar dapat melempar badan ke udara dengan kecepatan yang sebesar-besarnya. Kedua, sudut tolakan sedapat mungkin mendekati tegak lurus dapat memusatkan gaya untuk mencapai ketinggian. Namun sudut tolakan itu harus cukup untuk membawa badan dari sebelah mistar ke sebelah lain. Ketiga, jarak di mana titik berat badan diangkat terbatas. Pada Sergeant jump, batas jarak itu kira-kira 2 kaki, di mana seorang pelompat terbaik dapat menolak titik berat ke atas dari sikap berdiri dengan lengan di samping badan. Gaya Eastern. Sifat utama dari gaya Eastern adalah titik berat lebih dekat dengan mistar ketika melompati mistar daripada gaya gunting. Awalan biasanya dari depan, tetapi dapat juga dari salah satu sisi atau membentuk busur. Kaki ayun dan lengan yang berlawanan mengayun kuat-kuat ke arah mistar untuk memindahkan momentum dan memutar badan sehingga lompat terbaring horizontal dengan bagian punggung dan samping ke arah mistar pada saat ia melewati mistar itu. Kemudian gaya western wall. Yang disebut gaya western wall cenderung memperbaiki kelemahan. Ini adalah hasil adalah 3 atau 4 inci lebih tinggi daripada Eastern. Melompat mendekati mistar dari samping dengan kaki lompatan dekat pada mistar. Ini memberikan sudut tolakan yang lebih besar sehingga lebih banyak gaya vertikal dan dengan demikian jarak horizontal yang harus dilakukan berkurang pada waktu melewati mistar jauh. Nah, gerak lompat jauh merupakan gerakan dari perpadu antara kecepatan speed, kekuatan strike, kelentukan flexibility saat melentuk setelah menolak, daya tahan endurance, dan ketepatan acceleration. Nah, adapun analisis yang bisa dilakukan terhadap faktor-faktor dasar dalam melompat jauh adalah menurut Sugiono dan kawan-kawan tahun 2006, dia membagikan menjadi 4, yaitu ada awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat. Dari berikutnya yaitu ada renang. Nah, renang gaya dada. Prinsip gerakan lengan pada gaya dada adalah kedua lengan bergerak sama-sama, tetap tidak boleh diletakkan bersama-sama di muka kepala titik sudut mendayung. Yang paling efektif adalah dari 45 derajat di muka sampai 45 derajat di belakang. Tetapi lengan harus menusuk ke dalam air dengan sudut kurang dari 45 derajat. Lengan harus diluruskan benar-benar supaya memperoleh keuntungan dari sebuah pengungkit yang panjang seperti pada gaya-gaya yang lain. Kemudian pada start, seperti halnya dalam lari, start merupakan pembatalan keseimbangan dan memberikan gaya yang terbesar melalui jarak yang tertentu. Kaki rapat, jari-jari kaki melewati tepi tembok start dan berat badan meletakkan di ujung telapak kaki. Perenang akan mendapatkan keuntungan dalam start apabila ia berayun ke belakang pada tumitnya pada waktu start. Badan jatuh karena gravitasi bumi. Kemudian C. Pengembalian. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembalian adalah badan harus diputar dalam lingkaran dengan kecil-kecilnya. Sebab makin pendek radius lingkaran, makin besar kecepatan sudut yang dengan gaya yang sama. Tolakan harus dilakukan dengan lutut ditekuk sesuai dengan kekuatan otot-otot kaki. Kekuatan lutut
jarang melebihi 90 derajat. Tolakan harus dilakukan dalam arah horizontal agar gaya-gaya menjadi paling efektif. Kepala harus di antara kedua lengan untuk mengurangi hambatan dan jarak tolakan. Kemudian materi berikutnya itu ada senam. Nah, pada senam ada aktivitas keseimbangan. Hal yang sangat penting dalam aktivitas keseimbangan adalah memelihara titik berat badan tetap jatuh di dalam penumpu. Dasar penumpu harus dibuat seluas mungkin untuk meningkatkan stabilitas badan. Kemudian back roll. Sikap permulaan berdiri tegak dengan lutut-lutut kaku, kemudian badan disambungkan pada pinggang dan badan jatuh ke belakang. Keseimbangan dibatalkan. Sebelum pantat menyentuh bed, badan diluruskan. Kemudian neck spring. Nah, neck spring ini dilaksanakan dengan menerapkan prinsip bahwa momentum dari bagian memberikan momentum keseluruhan. Kaki mengayun kuat ke depan, gerakan ini membawa panggul ke atas dan kemudian kepala. Lutut ditekuk sehingga badan dapat mendarat pada tapak kaki. Titik berat ada di belakang titik tumpu karena momentum gaya cenderung menarik badan ke belakang. Kemudian hamstring. Dalam hamstring, ayunan ke atas dari kaki belakang memberikan momentum kepada badan untuk berputar. Lutut ditekuk dari jarak terpendek, radius putaran, dan mempercepat putaran. Pada waktu titik berat melewati posisi vertikal, tangan mendorong mat. Reaksinya adalah mengangkat titik berat dan memberikan gaya yang lebih besar untuk berputar. Hukum Newton ketiga. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.